Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast Ruang Makna. Bareng aku Tri Agustin Fardina dan aku Angela Mutia. Kita bakalan nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Oke, tema hari ini spesial banget karena kita bakal bahas dan ngobrolin tentang para Khulafaur Rasyidin, yaitu empat pemimpin besar setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Bener, dan mereka ini bukan cuma tokoh sejarah, tapi juga contoh kepemimpinan yang relevan banget buat kehidupan sekarang. Kayak contohnya mulai dari ketegasannya Abu Bakar, terus juga keadilannya Umar bin Khattab, kedermawanannya Utsman bin Affan, bahkan sampai kebijaksanaannya Ali bin Abi Thalib. Betul, banyak banget nilai yang bisa kita ambil tentang keberanian, amanah, sampai cara pemimpin dengan hati. Dan nanti juga kita bakalan bahas nih satu persatu kayak siapa aja mereka, lalu juga bagaimana gaya kepemimpinannya, dan kenapa teladannya mereka ini masih cocok banget untuk zaman modern. Iya, jadi kalau kamu lagi nyari insight tentang sejarah Islam atau motivasi hidup dari kisah-kisah inspiratif, episode ini bakal cocok banget nih buat kamu. Yap, so langsung aja siapin posisi nyaman kalian dan mari kita mulai pembahasan tentang Khulafaur Rasyidin. Kita mulai dari sosok pertama, Abu Bakar. Beliau terkenal banget dengan gelarnya As-Siddiq, karena selalu membenarkan Rasulullah dalam setiap keadaan. Iya, bahkan ya Tian, ketika peristiwa Isra Mi'raj aja tuh banyak banget orang yang ragu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq langsung berkata, jika Muhammad yang mengatakan itu, maka aku beriman. Luar biasa banget gak sih kepercayaannya beliau sama Rasulullah tuh. Iya, waktu beliau jadi khalifah, tantangan terbesarnya itu perang Riddah. Okay. Banyak suku-suku yang memberontak dan tidak mau lagi membayar zakat. Tapi Abu Bakar mengambil keputusan tegas, kayak mempertahankan persatuan umatnya nih. Dan terbukti nih Tin, keputusan itu tuh menyelamatkan stabilitas umat Islam saat itu. Keberaniannya Abu Bakar itu seringkali dianggap gak sebanding dengan sifatnya yang lembut. Tapi justru itu menunjukkan bahwa pemimpin yang baik ini bukan yang selalu keras, yang selalu marah-marah dan lain sebagainya, tapi yang tegas dan juga penuh keyakinan kayak Abu Bakar As-Siddiq ini contohnya. Nah lanjut lagi nih guys, sosok yang paling dikenal karena ketegasannya yaitu Umar bin Khattab. Benar, Umar bin Khattab itu simbol dari ketegasan yang adil. Jadi Umar ini bukan cuma tegas, bukan cuma galak atau suka marah-marah ya bahasanya, tapi juga Umar bin Khattab ini sangat-sangat adil terhadap umatnya. Di masa beliau ini, wilayah Islam itu cukup berkembang pesat sampai ke Persia dan bahkan ke Romawi Timur. Tapi yang menurutku paling keren itu bukan luasnya wilayah sih, bukan luaskan wilayahnya, tapi kebijakan-kebijakan sosialnya. Beliau bikin sistem administrasi negara, bikin Baitul Mal, bahkan membuat sistem gaji untuk tentara dan pegawai negara. Setuju nih, tapi ada juga nih cerita yang bikin kita tersentuh dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini ternyata sering banget nyamar di malam hari untuk melihat langsung kondisi rakyatnya. Gemes banget kan? Kayak di zaman sekarang tuh kita dapat pemimpin yang diem-diem ngeliat kondisi rakyatnya, terus make sure rakyatnya supaya mereka baik-baik aja. Kayak contohnya kalau misalkan ada rakyatnya yang kelaparan, itu beliau bantu sendiri, secara mandiri beliau membantu rakyatnya yang sedang kelaparan. Pemimpin yang turun langsung bukan cuma memerintah dari jauh, tapi dia benar-benar turun dan melihat langsung keadaan rakyatnya seperti dari apa. Jauh ya. Terus ada juga nih sosok terkenal dengan sifat pemalunya dan kedermawanannya, yaitu Utsman bin Affan. Utsman itu tuh luar biasa banget. Selain pemalu, beliau nih hartanya juga banyak banget. Utsman bin Affan itu luar biasa kaya teman-teman. Tapi kekayaannya itu digunakan sepenuhnya buat umatnya. Jadi nggak dia gunakan buat diri dia sendiri, tapi untuk rakyatnya. Misalnya, ketika Madinah kekurangan air, beliau ini membeli sumur rumah dengan harga yang sangat-sangat mahal.
Iya benar-benar. untuk diwakafkan ke masyarakat. Jadi sumur itu dia beli untuk dia kasih ke masyarakat supaya masyarakat nggak kekeringan, supaya tetap bisa mendapatkan air bersih gitu. Bener banget. Dan jasa terbesarnya yang paling sering kita dengar tuh adalah penyusunan Mushat Al-Quran. Yes, betul. Yang menjadi satu standar resmi. Ini tuh kayak paling penting banget untuk menjaga keaslian Al-Quran. Walaupun ya Tin, di masa pemerintahannya Utsman bin Affan ini sempat terjadi fitnah dan juga gejolak politik, ketulusan dan kontribusinya beliau sebagai pemimpin itu tetap dikenang sampai hari ini. Saking dermawannya beliau, saking banyak Masya Allah banget beliau untuk para rakyatnya, bahkan sampai detik ini kepemimpinan Utsman bin Affan tetap dikenang. Ya betul. Berarti dermawan ya. Sangat-sangat dermawan. Oke Tian, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantunya Rasulullah. Jadi Ali bin Abi Thalib ini menikahi salah satu putrinya Rasulullah, yaitu Fatimah Zahra. Tapi yang mau kita bahas bukan tentang percintaannya beliau, tentang apa nih yang mau kita bahas? Jadi Ali tuh dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, Betul. pemberani dan ahli dalam menyelesaikan masalah. Oke. Beliau juga termasuk salah satu sahabat yang pertama masuk Islam. Mungkin Ali bin Abi Thalib ini pertama kali masuk Islam, salah satu sahabat yang pertama kali masuk Islam karena beliau ini sedari kecil udah sama Rasulullah, Iya, kemana-mana bareng sama Rasulullah. Makanya beliau tuh sangat-sangat percaya lah dengan segala omongan atau yang dikatakan oleh Rasulullah. Makanya beliau menjadi salah satu sahabat Rasul yang Pertama Islam. kali masuk Islam. Tapi nih Pin, di masa pemerintahannya Ali bin Abi Thalib itu banyak banget ujiannya, nggak mulus jalannya. Benar-benar. Karena banyak konflik internal seperti perang Jamal dan juga perang Siffin. Meskipun banyak konflik internal, Ali ini selalu berusaha mengedepankan perdamaian. Iya. Dan jangan lupa beliau adalah sumber banyak ilmu, Betul. banyak ucapan dan pemikiran beliau yang jadi inspirasi sampai sekarang. Mungkin karena saking cerdasnya beliau, Iya. jadi segala kalimatnya bahkan sampai pemikirannya itu menjadi inspirasi banyak orang, Betul. terutama menjadi inspirasi umat Islam. Yep. Kalau kita rangkum nih, apa aja sih pelajaran yang bisa kita ambil dari 4 khalifah ini? Oke, kalau dari Abu Bakar ya Tin, menurut aku tuh kejujuran dan juga keteguhan hatinya beliau. Kalau dari Umar, Kalau dari Umar tuh keadilan dan keberanian. Keberanian, Dia tuh iya, berani banget. kalau dari Utsman nih, kedermawanan dan kesucian hati. Betul. Dan yang terakhir kalau dari Ali, kecerdasan dan kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Betul, mereka menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal kekuasaan, tapi tentang tanggung jawab moral dan spiritual. Dan itu dia pembahasan Pembahasan. kita hari ini tentang Khulafaur Rasyidin. Semoga pembahasan kita sedikit cerita ini bisa menambah wawasan sekaligus jadi motivasi untuk kita semua ya. Bukan buat kita berdua doang, tapi buat kalian yang nonton juga. Terima kasih sudah dengerin kita nih sampai akhir. Jangan lupa follow, like, and komen. Apa dulu nih? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode Ruang Makna berikutnya. Bye.